Berjumpa lagi dengan saya di channel IPA Negara Komputer Club. Salam logika. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu HTML dasar. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai tag-tag yang ada dalam HTML. Jadi sebenarnya tag-tag yang ada dalam HTML itu sangat banyak sekali, jadi sehingga tidak mampu untuk dihafal. Untuk teman-teman yang mau belajar tag HTML itu teman-teman harus pahami, jadi tidak harus dihafal. Langsung saja teman-teman buka text editornya. Ya, text editor yang teman-teman buka, yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik folder yang teman-teman buat kemarin, ataupun teman-teman buat lagi folder barunya. Langsung tarik masuk di dalam text editornya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kita akan membahas tag-tag yang biasa digunakan oleh orang-orang pada HTML. Nah, di sini sudah muncul. Saya akan membuat file baru. Teman-teman bisa langsung buat saja file baru dengan nama sembarang dari teman-teman. Di sini saya menggunakan index.html. Oke. Kalau sudah, otomatis filenya akan muncul. Kemudian kita buat strukturnya. Nah, untuk membuat strukturnya, teman-teman masih ingat dengan cara mengetikkan tombol simbol tanda seru. Otomatis terbuat strukturnya. Nah, yang pertama yaitu tag heading. Nah, untuk tag heading ini itu biasa digunakan untuk judul-judul pada website. Nah, bagaimana cara mengetikkan tag headingnya? Teman-teman bisa langsung menekan H1. Jadi H1 ini ukurannya itu paling besar. Misal ini H1. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa langsung open it live server. Nah, ini H1. Jadi untuk tag heading ini ada sampai H6, H2, kemudian ini H2, 3. Untuk teman-teman bisa langsung coba pada text editornya teman-teman supaya tidak penasaran. Ada H4 sampai dengan H6 ataupun heading 6. Sudah save, kemudian kita cek. Nah, seperti ini. Jadi semakin naik H-nya ataupun nilai H-nya ini, H1, H2, H3, H4, itu teksnya itu akan semakin kecil. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk teksnya. Begitu. Ini biasa digunakan untuk judul-judul atau sub-sub judul pada website. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tag B ataupun bold. Ini tag B. Nah, jadi tag B seperti yang teman-teman ketahui yaitu bold. Nah, tag bold. Nah, ada juga yang dinamakan dengan tag I ataupun italic. Itu untuk membuat miring teksnya ataupun kalimatnya. Misal ini tag italic. Nah, coba kita lihat hasilnya. Seperti inilah. Nah, ini untuk tag B, ini tag italic, dia miring.
pindah barisnya kita menggunakan tag BR, otomatis dia pindah baris. Nah, adapun tag underline-nya ataupun garis bawahnya, ini tag underline. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk tagnya kan garis bawah. Nah, semoga teman-teman paham dari penjelasan saya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan tag link. Apa fungsi dari tag link ini? Tag link ini fungsinya untuk menghubungkan antara file yang satu dengan file yang kedua. Begitu maksudnya. Jadi, semisal kita mau menghubungkan antara file CSS ke dalam HTML kita. Jadi, elemen-elemen yang terdapat pada file CSS tersebut bisa kita gunakan ke dalam file HTML kita. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai CSS, nanti saya akan membuatkan tutorialnya gitu. Dengan bingung dulu, kita pelajari dulu mulai dari dasarnya. Kita pelajari dulu HTML-nya. Untuk penulisan tag link-nya, teman-teman tinggal ketikkan link pada text editor teman-teman. Nah, link. Di sini teman-teman mengetikkan nama file dari CSS-nya teman-teman. Misal style.css. Jadi file ini nanti teman-teman bisa buat. Untuk contohnya saya buatkan dulu, itu style.css. Nah, semisal saya mau membuat warna pada tag ini semisal. Jadi kita panggil i-nya. Misal color. Nah, situ teman-teman bisa pilih sendiri, semisal blue. Oke. Otomatis hasilnya nanti hasil dari tag ini ataupun kalimat dari tag i ini itu akan berwarna biru. Nah, semisal seperti ini. Jadi kalau semisal sudah berubah, itu otomatis file CSS yang ini itu sudah tersambung ke dalam file HTML kita. Begitu. Semoga teman-teman paham untuk tag link ini. Itu untuk tag linknya. Nah, lanjut. Ada orang biasa menggunakan tag A. Tag A ini biasa orang-orang gunakan untuk menghubungkan ataupun membuat link. Jadi contohnya semisal saya mau membuat link, klik link ini. Link ini. Oke. Coba kita save. Jadi link yang kalimat yang kita buat tadi itu akan berbentuk link. Terus misal saya pindahkan barisnya dulu. Nah, ini yang saya buat tadi. Klik link ini. Ketika saya klik link ini, maka file ataupun browser kita itu akan berpindah ke tujuan yang akan kita tentukan nanti. Nah, bagaimana cara kita menentukan tujuan dari link tersebut? Teman-teman bisa cari di Google, misal web berita. Kita cari web berita. Nah, di sini ada detik.com. Saya pilih saja link yang pertama ini. Nah, saya kopikan linknya di sini. Ctrl C, ataupun klik kanan, kemudian copy. Kita pastekan di href-nya ini. Seperti itu.
otomatis ketika teman-teman klik link ini, maka nanti akan diarahkan ke website detik.com ini. Begitu maksudnya. Coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke. Ketika kita ataupun teman-teman klik link ini, otomatis browsernya akan berpindah ke website detik.com tadi. Nah, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada nama websitenya, kita perbesar. detik.com. Jadi akan muncul sesuai dengan link yang kita kopikan tadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi sama dengan yang kita kopikan di browser yang kita cari ini, detik.com. Itu untuk tag A-nya. Nah, semoga teman-teman paham. Untuk yang selanjutnya itu tag image. Untuk penulisannya IMG. Tekan tab. Nah, tag image ini itu fungsinya untuk memunculkan gambar. Jadi, semisal teman-teman memunculkan gambar di suatu websitenya teman-teman, itu bisa menggunakan tag image ini. Untuk penggunaannya, kita cari dulu gambarnya. Gambar kartun. Oke, teman-teman bebas mau pilih gambar yang mana. Ini saya memilih gambar yang SpongeBob. Oke, SpongeBob. Kita save. Kita simpan di folder yang kita buat tadi. Oke, di sini ganti namanya yaitu gambar semisal. Oke, itu kita panggil gambar yang kita download tadi. Oke, di sini belum muncul. Nah, sudah muncul. Kita panggil gambar yang sudah kita download tadi sesuai dengan namanya. Gambar titik JPG. Nah, coba kita save, kita cek di websitenya. Nah, ini kita kembalikan dulu ke website kita tadi. Di sini coba kita refresh. Otomatis muncul gambar SpongeBob yang telah kita download tadi. Seperti itu. Nah, untuk ALT ini fungsinya itu dia ketika kita menggunakan gambar online dan ketika gambar online itu tidak muncul, maka akan memunculkan kalimat di sini. Nah, begitu. Biasa itu ada gambar-gambar online yang tidak bisa kita munculkan di website kita gitu. Nah, itu fungsi dari ALT. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman.